Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivo Margasia, NIM 1916-030021. Saya akan menjelaskan bisnis plan saya kelapa muda bakar bakso pada aspek keuangan. Langsung saja. Kelapa muda bakar bakso. Bidang usaha yang akan saya jalankan adalah usaha di bidang kuliner makanan, yaitu kelapa muda bakar bakso, yang lokasinya nanti berada di Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Dharmasaya. Makanan ini tergolong baru, serta unik, dan pesaingnya pun belum ada di daerah Kota Baru tersebut. Maka itu saya yakin dengan hadirnya produk saya ini nantinya akan berkembang, karena pada umumnya masyarakat sekitar menyukai dengan hal-hal yang baru dan unik. Nah, selanjutnya kita masuk pada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, segmentasi. Segmentasi ini saya akan membagi beberapa kelompok atau karakteristik pada pelanggan saya, yaitu pada usia remaja, dewasa, dan usia tua. Yang kedua, targeting. Target pada produk saya ini yaitu masyarakat yang berada sekitaran usaha saya dan masyarakat pecinta bakso maupun kelapa muda. Dan positioning pada produk saya ini yaitu akan menampilkan sebuah produk yang unik di masyarakat sekitar. Selanjutnya kita masuk pada aspek teknis dan teknologi. Yang pertama yaitu proses operasi usaha. Meliputi rencana penjualan produk, rencana persediaan produk, rencana kebutuhan tenaga kerja, dan terakhir itu rencana pengawasan. Yang kedua yaitu kebutuhan bahan operasi, meliputi pendanaan, pengawasan, dan pemasaran. Dan yang ketiga yaitu kegiatan perawatan teknologi. Nah, selanjutnya kita masuk pada aspek manajemen dan organisasi. Pada aspek ini yaitu pemimpin usaha, yaitu saya sendiri, Ivo Margasia, dan di bawah saya itu ada 3 orang karyawan. Di sini saya tidak akan memakai bagan atau divisi pada usaha saya nantinya. Selanjutnya kita masuk pada aspek keuangan. Yang pertama itu pasar dan kapasitas. Nah, kita bisa lihat di sini berapa pasar dan kapasitas pada tahun 2020. Langsung saja selanjutnya yaitu masih kapasitas tadi sambungannya yaitu pada tahun 2016 ya, 2017, 2018. Di sini terdapat market share sekitar 20%. Produksi maksimalnya sekitar 59,95. Oke, langsung lanjut saja next. Aspek keuangan pada gaji. Di sini tadi saya memakai 3 karyawan. Di jumlah hari kerja setiap tahun yaitu 280 hari. Terdapat pada tahun awal atau pertama tahun 2020 upah 25.000, maka total biaya tahun 2020 itu 21 juta. 2021 total biaya tenaga kerja yang dibayarkan adalah 25 juta, dan tahun ketiga total biaya yang dikeluarkan yaitu 29.400.000 rupiah. Asumsi kenaikan upah ini sekitar 10% per tahunnya. Dan pemilik usaha yaitu 1 orang, yaitu saya sendiri, memiliki gaji per bulan 2 juta rupiah, maka setiap tahunnya mendapatkan upah minimal 24 juta. Oke, selanjutnya aspek keuangan pada investasi. Nah, investasi pada aspek keuangan ini meliputi aktivitas berwujud seperti alat masak bakso, gerobak, kursi, meja, pelanggan, listrik dan telepon, pompa, dan instalasi air dan maupun kipas angin. Di sini tersedia dengan totalnya dan harganya sudah dicantumkan di sini. Maka dapat kita lihat totalnya yaitu 7.500.000 rupiah, itu total investasi. Dan total penyusutannya kita lihat juga di dalam tabel ini, yaitu penyusutan ini sama dengan depresiasi.
itu senilai Rp342.500. Oke, selanjutnya kita langsung saja aspek keuangan pada biaya produksi. Nah, di sini ada 7 jenis biaya produksi yang dimiliki oleh usaha saya. Langsung saja ke totalnya atau jumlahnya tahun pertama yaitu Rp207.740.000, 850 rupiah. Tahun kedua Rp193.210.000 dan tahun ketiga itu Rp197.245.000. Nah, maka dengan demikian asumsi kenaikan harga ini di sekitaran 10%, maka bahan baku tadi pada tahun 2020-nya mengalami kenaikan sebanyak Rp350.000 dan selanjutnya Rp380.000 dan yang ketiga Rp400.000. Dan kenaikan tersebut juga mengalami pada plastik kemasannya yaitu tahun pertama Rp1.500, Rp1.750 dan Rp2.000 per tahun ketiganya. Maka dapat diketahui total kebutuhan dana tahun pertama yaitu dari total investasi tambah dengan biaya produksi tahun pertama. Ditambahkan maka Rp7.500.000 ditambah Rp7.740.850 maka sama dengan dapat dihasilkan sebanyak Rp215.240.850. Nah, selanjutnya saja kita lihat aspek keuangan sumber dana. Sudah diketahui tadi kebutuhan dana pertamanya itu Rp215.240.850. Nah, modal saya sendiri hanya sekitar Rp1.500.000. Maka untuk mencapai sumber dana tersebut saya harus melakukan pinjaman sebanyak Rp213.440.850. Oke, selanjutnya kita masuk pada aspek keuangan HPP. Ini sudah diketahui total biaya bahan bakunya sebanyak ini Rp10.550.850. Total biaya WIP-nya tidak diketahui. Biaya overhead pabrik atau BOP sebanyak Rp4.400.000. Nah, langsung saja kita selanjutnya. Itu masuk kepada aspek keuangan laba rugi. Nah, laba rugi ini dicari nantinya pemasukan dikurang pengeluaran, di mana pemasukan per tahun pertamanya sebanyak Rp285 juta, dikurang pengeluarannya ya, tahun pertama yaitu Rp280.340.850, maka didapatkan laba ruginya sebanyak Rp76.659.150. Langsung saja aspek keuangan pada cash flow. Nah, di sini sudah diketahui keterangan dari sebelum memulai tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Di sini jumlah tahun pertamanya pemasukan Rp285.250. Nah, selanjutnya ada di dalam tabel kita ketahui. Selanjutnya kita masuk pada di bawahnya ada selisih, ada kas awal, dan kas akhirnya. Di sini sudah diterakan. Oke, next selanjutnya yaitu kita masuk pada aspek keuangan neraca dan BIP. Ini ada aktiva pada tahun 2020 sampai 2022. Di sini jumlah totalnya Rp30.750.000 pada tahun pertama. Ini dan tahun kedua dan ketiga ada di dalam tabel. Kita bisa lihat sendiri. Dan penjualannya sudah kita terangkan tadi. Fixed cost-nya di sini ada tahun pertama Rp1.500.000 dan tahun kedua dan ketiganya ada di sini Rp1.225.000 dan Rp1.155.000. Variable cost-nya tahun pertama Rp181.740.850 dan kedua meliputi Rp187.665.000 dan tahun ketiga yaitu Rp198.290.000.
Oke, selanjutnya kita masuk. Nah, nah, eh, nah, misalnya sudah, terima kasih. Itulah presentasi dari bisnis plan produk saya, yaitu kelapa muda bakar bakso pada aspek keuangannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Masih lanjut.